Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahilladzi fadlana 'alal katsirin min ibadihil mu'minin biwasilatin mursyidin. Asyhadu an la ilaha wahdahu la wa asyhadu anna Muhammadan nabiyyu. Allahumma sholli ala sayyidina Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang mulia para masyayikh silah thariqah qadiyah Naqsabandiyah Mahad Sriwijaya, wabil khusus guru agung kita semua, mursudina Bumubi arwahina fi hadzal zaman, bangsa Bahaus. Kita berdoa dan memohon semoga diberikan usia dunia yang panjang, diberikan kesehatan yang dilimpahkan berkah karomah yang banyak untuk keperluan kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang mulia bangsa Umi, yang pengusaha, yang mulia bangsa Abah Jagat Al-Khalis Al-Amin selaku pembawa utus bangsa Bahaus Ambu, yang mulia dan saya hormati Al-Mukarramun, para wakil talqin, as-satid as-satijah, ikhwan jiwa. Semoga Allah berkahi semua. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Ibu gimana? Masih siap? Alhamdulillah. Kalau enggak siap, sedikit saya izin bermain. Tadi enggak boleh main-main, saya ingin main-main sedikit ya. Main hujan. Tolong ngarah ke sebelah kanan ya, supaya tidak belakang Abah. Ibu nanti ngarah ke sebelah kanan sambil duduk saja. Hujan rintik-rintik, tolong pakai jari tangan satu tuk ke punggung teman di depannya ya. Itu hujan rintik-rintik. Kalau saya bilang hujan deras, pakai 3 jari ya, tuk agak kencang gitu ya. Kalau saya bilang hujan lebat, pakai 5 jari, tuk gitu 5 jari ya. Kalau saya bilang hujan badai, pakai kepalan, buk yang kencang ya, pukulin ya punggungnya temannya ya. Karena setelah hujan badai kan biasanya, nah supaya kering diperas, pijat dari puncak yang kencang, keras gitu ya. Siap? Oke, mulai. Wakil tadi juga boleh kalau mau ya. Mulai. Rintik. Ayo, tik. Ayo. Tik. Ayo 3 jari. Tuk. Hujan badai. Hujan badai terus. Hujan badai yang kencang lama hujan badainya. Ya, terus. Udah kuyup diperas. Peras yang kencang biar kering. Peras. Alhamdulillah. Udah keringnya. Sekarang balik yang sebelahnya, gantian yang hujan rintik
hujan deras, tuk 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 tuk. Lebat, hujan lebat, hujan lebat, hujan badai yang kencang badainya, penduduknya. Sudah kering keras. Ya udah kering ya. Kalau sudah kering, alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak disampaikan oleh Kuseri lagi oleh Jagat. Alhamdulillah kita di Pangsahabah Jagat sampaikan fair ya kalau anggota dewan. Namanya ada 9, ada keunikan. Salah satu disampaikan punya 9 dan 9 muadzin. Kalau Jumat silahkan muadzin di Masjid Sang Cipta Rasa Cirebon. Kalau Cipta Rasa Cirebon itu kalau azan 7 berderet azan Jumat. Terus yang 5 itu di Masjid Keramat Sunan Gunung Jati. Tadi ada WA di sini, ada Raden Robi masih ada. Beliau adalah tadi WA saya. Ada pengurus di sana, di pemakaman sana, dan dia masih duriahnya Syekh Toha, masih generasi ke-7 ya. Ada tadi saya terima kalau sholat Jumat itu muadzinnya 5. Yang itu di Masjid terus ya guru 5 daerah Syawal itu ada mat di situ kalau azan 3. Sini 9. 9 itu angka yang luar biasa, angka terbesar. Kemudian juga ada kalau jasad kita ada 9 lubang. 9 lubang tempat tadi bicara tentang pelena, syahwat yang dekat ya, dulu syahwat dekat dengan syahwat. Mata lihat HP sekarang ini rumah, insya Allah dosa-dosa kita gugur. Ada paha orang lain gitu, kita lihat pada ya kan, lihat gitu itu dah dosa. Ada jadi kan ujaran-ujaran mengenakan, ujaran-ujaran ke nah itu di bawah itu 9 lubang kita ya. Dan di amalan ini kita
Manakiban itu dalam rangka merayakan 9 kemenangan. 9 juga. Yang pertama, la'alakum tattaqun. Yang kedua, nuzulul Quran. Yang ketiga, Lailatul Qadar. Yang keempat, Idul Fitri. Yang kelima, minal aidin wal faizin. Yang keenam, Maulud dan Maulid Nabi Muhammad. Yang ketujuh, kejayaan agama. Kedelapan, ketahanan nasional NKRI. Kesembilan, peradaban dunia. Apa sudah apa 9 kemenangan itu? Hakikatnya 9 kemenangan ini bahwa menggait kita harus mensyukuri tentang ajaran yang amalan yang harus kita amalkan. Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Mahad Suryalaya. La'alakum tattaqun itu kita harus syukuri karena kita sudah punya kalimat takwa, yaitu kalimat zikir la ilaha illallah. Itulah yang harus kita syukuri. La'alakum tattaqun. Nuzulul Quran. Juga hadir pada seorang manusia secara dohir, misalnya Muhammad SAW pada usia 40 tahun. Inilah hakikat nuzul Quran yang harus kita syukuri. Lailatul Qadar juga kita mensyukuri tadi yang disampaikan oleh Ki Kusori. Sering yang kemarin waktu Ramadan Hijriah 10 hari dulu saya biasanya menyisakan gitu 10 hari terakhir itu kerja pun ngambil. Tujuannya apa? Ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Tetapi Lailatul Qadar saya, alhamdulillah, saya dapatkan wasilahnya dari guru mursyid kita, Pangersa Abah Aus, melalui bidannya Pangersa Abah Jagat. Inilah Lailatul Qadar. Inilah hakikat Lailatul Qadar. Jalnahu. Sesungguhnya Allah telah menurunkan kepada kita. Idul Fitri. Idul Fitri membuat kita menjadi suci adalah dengan kalimat talqin zikir la ilaha illallah. Talqin zikir kita lah. Apa? Minal aidin wal faizin, dan kita menjadi orang tergolongan orang-orang yang mendapat kemenangan. Sehingga harus kita lalu bagaimana kemenangan Maulud dan Maulid Nabi Muhammad SAW. Bukankah Maulid Nabi Muhammad SAW secara syariat diperingati setiap tanggal 12 Rabiul Awal? Kita memperingati nuzul Quran, Maulud dan Maulid setiap hari, setiap saat. Karena hakikat Maulud dan Maulid Muhammad SAW adalah juga memperingati hari kelahiran kita yang kedua. Ada ibu bapak sudah dua kali. Kapan?
Yang pertama, kita lahir dari rahim orang kita, ibu kandung kita, ibu lahir fisik. Yang kedua, kita semua yang pakai merah putih itu sudah, kita sudah lahir dengan Bapa ruh kita, yaitu pengeresap dari diri kita, lahir. Talqin itu adalah hari kelahiran kedua kita. Lahir kita, terusnya hidup. Alhamdulillahilladzi fadolana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Thariqah Qadina Sabah Mahat Sujalaya, di bawah bimbingan guru agung kita Pangersa Abah Aus. Agama pisah dari negara. Kita harus taat pada atiullah wa ati rasul wa ulil amri minkum. Kita taat pada Allah dan Rasul, juga kita taat pada pimpinan kita. Maka kita juga merayakan kejayaan agama dan negara. Kejayaan agama dan negara, tadi pagi Pangersa Abah Jagat sudah menyampaikan pesan kita setelah ke-36 Pangersa Abah Sepuh. Tidak kurang kali mencatat bahwa kita harus taat agama dan negara. Harus, tidak boleh hanya agama saja, boleh negara saja. Dalam juga mengatur, maka kalau ibu bapak menikah, tolong ada mahar, ada dan ada sah. Itu secara agama. Belum secara negara harus datang ke KUA, didaftarkan, tercatat di situ. Itu pernikahan kedua gitu. Jadi jangan hanya nikah siri, kalau nikah taat agama dan negara, harus semuanya jadi gitu. Alhamdulillah. Semua aturannya banyak dalam keuangan dan sebagainya, kita patuhi ketentuan agama dan tahanan. Ya, siap salah Pangersa Abah kalau dikoreksi. Dan ini baru saya dapatkan jawaban dari Pangersa Abah. Idul Fitri kemarin, Pangersa Abah adalah dengan pakaian merah putih. Inilah bentuk ketahanan nasional NKRI. Nasional NKRI. Supaya negara kita ini yang punya bendera merah putih ini tidak dengan bendera-bendera partai gitu, yang sebentar lagi akan nanti kibar itu mulai di bulan Desember, karena mulai kampanye itu di bulan Desember. Sekarang udah mulai kibar. Tidak boleh. Ini pakaian merah putih. Dan saya ingin melanjutkan, Bangsa Abah menyampaikan, merah putih ini memang sebagai bendera nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan secara zahir ini adalah bendera yang dijahit oleh Ibu Fatmawati, istri Bung Karno Bengkulu. Itu secara dohir. Tapi bukan kebetulan bendera warna merah putih Pangersa Abah juga menyampaikan kepada kita, ini surga, warna surga. Dan yang pertama kali adalah disampaikan kepada Pangersa Abah, yang menyebabkan Pangersa Abah Sepuh, karena Pangersa Abah Sepuh dulu pakaiannya kita kupu-kupu. Nah ini kelihatan kupu merah putih jajah kita adalah keliru. Bendera merah putih itu asalnya bendera Belanda yang merah putih biru, kemudian disobek birunya jadi merah putih. Ternyata ini keliru besar. Justru ini
Allah untuk bangsa yang di Nusantara ini melalui Mbah Sepuh. Dan kan jarak zikir la ilaha dengan arah gerakannya ke kanan dan ke kiri, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi gerakan kalimat nafi dan kalimat isbat itulah gerak ke kanan dan ke kiri. Ke kiri itu kata Pangersabah, dan ini juga saya sampaikan supaya ikhwan juga tahu. Gedung bangunan penjara itu juga ikut goyang, kerek gitu untuk babah ke kanan, kerek ke kiri, kerek ke kanan, ngikuti irama la ilaha illallah, la ilaha illallah. Akhirnya sipir lapor kepada komandan, oleh komandan Pangersabah kembali. Alhamdulillahilladzi fadolana ala kasirin min ibadihi. Dilepaskan, dan kemudian ya, namanya orang kafir tetap dia memfitnah. Jangan ikut sahabat Muhammad Suryalaya adalah orang-orang tidak benar kalau dikiri dalam rumah itu. Ya, ini cerita Pangersabah sama persis itu ya, saya hanya meneruskan. Jadi itu saya meneruskan, alhamdulillah. Itu. Jadi inilah bentuk ketahanan nasional NKRI. Yang lainnya adalah juga menjaga Pancasila dan seterusnya. Jadi alhamdulillah, ini seragam dinas kita merah putih. Ya, seragam merah putih. Dan ini yang saya juga jadi untuk Pangersabah karena saya di dunia pendidikan. Selama hampir 41 tahun Pangersabah, saya lihat SK SD suruh pakai seragam putih merah itu tahun 82 Pangersabah. Itu memang itu usulan dari Dirjen PAUD Dasmen sebetulnya, dari Dirjen Pendidikan Dasar Menengahnya. Ya wallahu alam alasannya apa, tapi waktu itu karena waktu SD saya nggak ngalami gitu saja. Setelah sama SD tahun 82 itu diwajibkan. Juga di apa namanya, bohongi ya, dengan apa, bukan dibohong ya, di bahasa kasarnya sih, tapi apa yang tepat, kita kan merah putih. Kalau merah itu negara Polandia gitu kan, negara Polandia. Dan yang terakhir adalah peradaban dunia. Peradaban dunia inilah yang harus dicapai sebagai asar kita menjalankan la ilaha illallah. Ini adalah pilar peradaban dunia. Ini adalah merupakan akhlak tanbih yang juga ada 9 akhlak tanbih. Itulah indikator yang sering agak sampai apakah adalah 9 pilar dunia. Yang pertama, terhadap orang yang lebih tua harus kita hormati. Tua secara maupun ini dengan kalimat saya tua. Ya. Jadi jangan dilihat namanya. Dari sisi kalau kita melihat anak kecil juga sebenarnya itu bisa, anak kecil itu harus kita hormati. Apa? Lebih tua kita dari apa? Kalau kita ini dosanya karena usianya sudah banyak, anak kecil kan usianya dosa masih sedikit gitu kan, kita hormati dia. Apalagi lihat balita dicium tangannya, kalau salaman anak kecil sudah nyium kita, apa tahu lebih suci, jadi menghormati itu dia bukan. Yang kedua,
peradaban kedua harus saling gotong. Ada kecil yang di bawah, ada fakir miskin yang yang lainnya, jangan jangan menyalahkan ajaran orang lain, meriksa murid orang lain. Yang ketujuh, jangan, itu kelima harusnya. Berikutnya, harus punya daya tahan ilmiahnya. Jadi jangan, kalau misalnya bahasa dunia, jangan lepas kalau terkena panah gitu. Halnya kisah bin Rabah, itu dia la ilaha illallah oleh majikannya besar di malangan illallah, apalagi kalau kita baru di gitu kan gitu. Nah, ini namanya belum mencapai sifat. Yang terakhir, nah ini yang memang cukup besar, harus mencintai, mesti mencintai mesti mencintai orang yang membenci. Biasanya kalau ada orang kita gimana Pak? Benci lagi gitu ya. Jadi jangankan mau menyayangi, mau negurin aja males gitu ya. Ini riadolan. Itu 9 peradaban. Alhamdulillah, jadi 9. Nah ini semua kita senang ada di mana kita? Kita senang ada, senang apa? Alhamdulillah. Manakiban, saya mendapati waktu ngadain menakib tempat lain, di pertama kegiatan hadir, di waktu bulan kedua saya ke menakiban, kok berkurang? Saya cari, ternyata katanya waktunya lama menakiban pengajiannya. Iya, ini salah. Ini harus kita la ilaha illallah, salawat yang paling hasim, wirid yang paling afdal adalah khotaman, pengajian yang paling afdal adalah mana? Sudah saya sampaikan, manakiban ini adalah bentuk pengajian yang lengkap. Substansinya, angka oleh keilmuannya, manakiban ini ya majelis zikir, ya majelis taklim, ya majelis sholawat. Kita ini bagaimana batin jat Allah kita untuk bisa mengetahui pengetahuan doh. Untuk pengetahuan akhir, Allah berkahi kita akal, alat penerima, receiver pengetahuan kita tentang ilmu dohir kita. Ya mulai dari ilmu baca tulis, ilmu baca Quran, ilmu sebagainya.
termasuk ilmu kehidupan, ilmu ekonomi dan sebagainya. Itu Allah lengkapi akal ini dengan 5 perangkat masih sebagai alat kalau ini orang ada pemancar itu apa namanya? GPS-nya, BTS. Ada BTS-nya 5 yang kita sebut dengan panca indera. Ada indera pendengaran, ada indera penglihatan, ada indera penciuman, ada indera peraba kulit, ada indera rasa lidah. Dan karena kita juga makhluk batin, kita juga informasi batin yang dijelaskan dengan zauq. Juga dalam rangka kita ujlah. Allah berkahi kita dengan yang disebut dengan qalbu, hati. Kemarin Pangersa Abah juga menyampaikan, terima kasih Pangersa Abah. Ternyata Allah juga memberikan sabta indra. Ada sabta indra sebagai untuk receiver batin kita, qalbu, yang kita sebut dengan apa namanya? Lataif, latifah. Latifatul qalbi, latifatul ruhi, latifatul syiri, latifatul akhfa, latifatul nafs, qalam. Itu mengganggu dengan al-wisu. Itu pula lain, bisikan langsung dari melalui sir kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, inilah kenapa manakiban perlu digalakan, kenapa manakiban menjadi majelis pengajian yang afdol. Alhamdulillahilladzi fadolana alal kasirin min ibadihil mu'min. Yang kedua, fadilah masjid Tajuk Gede ini dijadikan tempat manakiban. Kalau tadi buat kitanya, kita paham. Sekarang buat yang lain. Ini menjadi masjid ini saat ini menjadi rodoh, jadi taman surga. Karena Rasul pun kan sebetulnya lengkap. Jadi rodoh itu bukan hanya yang dikatakan oleh Rasul ma baina baiti. Tidak hanya tempat yang diantara rumahnya Rasul yang makam dan mimbarnya Rasul itu rodoh. Karena kata Rasul masih ada min riyadil jannah. Rodoh yang ada salah satu dari taman-taman. Karena kalau rodoh saya suka karena pendekatannya ilmiah, suka berpikir aneh. Kalau itu Rasul itu tidak adil, Allah tidak adil. Tapi alhamdulillah melalui wasilah Pangersa Abah Aos, saya diberi penerangan. Ternyata Rasul itu adil. Ya karena kalau rodoh hanya adalah tempat yang ada di Masjidil Nabawi, yang tempatnya hanya antara ukurannya antara rumah Rasul dan mimbar Rasul, sehingga kalau kesana harus berdesak-desakan dan minimal punya orang sekitar 30 juta. Kalau begitu tidak adil pada orang-orang yang tidak punya. Berarti rodohnya orang-orang yang punya tiut. Padahal Rasul diutus sebagai kajemaran rahmaniyah, sebagai rahmatan lil alamin, rahmat untuk semuanya, tidak hanya untuk manusia. Maka ternyata rodoh ada yang di sana saja. Disinilah rodoh. Kenapa? Karena bukan karena, tapi karena orang yang mendudukinya. Tempat yang diduduki oleh orang-orang yang sudah mendapat
ridho Allah, orang-orang yang sudah menjadi rod. Bapak sudah yakin ridho Allah? Yakin? Bapak sudah yakin? Ibu-ibu yakin sudah ridho Allah? Ridho Allah itu akan diberikan para kaum mukmin. Bagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Fat ayat 18. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Bahwa sesungguhnya Allah telah ridho pada orang-orang mukmin. Tapi ternyata tidak semua orang-orang mukmin. Untuk kita bisa mendapat ridho Allah, kata Allah dalam surat tadi, id yubayyunaka tahta sajarah. Bahwa Allah telah ridho pada orang-orang mukmin, yaitu ketika berjanji setia kepadamu, ketika mereka telah berbaiat kepadamu, ketika mereka telah bertalqin kepadamu di bawah panji sajarah. Nah, sajarah ini adalah sajarah makna hiasan, yaitu di bawah pohon. Tapi pohon ini bukan pohon kurma, bukan pohon beringin. Karena dalam kejadian sebelum Fathul Mekah, Allah menyampaikan surat tadi. Waktu itu ada kaum mukmin Madinah yang masuk bertalkin kepada Rasul, kira-kira pohon yang bisa menaungi seorang. Pohon itu adalah pohon kalimat la ilaha illallah. Alhamdulillah. Jadi kalau kita dikatakan orang-orang yang mendapat ridha Allah, itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ada ridha Allah, ada yang belum talqin, ada. Talqin dalam pemahaman di masyarakat kita ada 3. Ada talqin maut, ada talqin indal maut, dan ada talqin qoblal maut. Yang umumnya dan saya lakukan juga dulu, jadi supaya kalau cerita sendiri kan lebih enak gitu ya daripada orang lain. Melakukan talqin itu talqin badal maut. Jadi setelah ahli mayit dikubur selesai, baru talqin, baca doa. Ya mudah-mudahan itu kan, mudah-mudahan diterima ya, mudah-mudahan. Yang kedua, ini juga sering dilakukan oleh beberapa di masyarakat. Kalau masih ada yang menyaksikan, biasanya kalau ada saudara kita, tetangga kita, orang tua kita, keluarga kita yang sedang sakaratul maut, gitu ya, gitu. Sampai kebesaran ya. Kita membisikkan, coba ikuti eling, ikuti la ilaha illallah, gitu kan? Iya. Itu juga saya dulu, gitu. Itu bayangannya ibaratnya seorang kiper, pemain sepak bola PSSI nanti akan bertanding dengan Messi, misalnya dengan grup dari Argentina, menghadapi tendangan penalti 12 pas, tendangan Messi misalnya gitu. Dia siap-siap konsentrasi memperhatikan Messi dan bolanya kan. Lalu pelatihnya berbisik dari pinggir lapangan, tolong sebelah kanan lihat, sebelah kanan, sebelah atas perhatikan. Kira-kira didengar gitu. Itu sih logika. Kira-kira gambarannya. Orang udah menghadapi bagaimana kaki gerakan Messi aja bingung gitu kan gitu. Yang ketiga adalah talqin qoblal maut. Dan memang qoblal maut, katakanlah Rasul, lakinu mautum la ilaha, ajarilah orang-orang yang mau mati kepada para camat,
Kita ini camat, calon mati. Kalimat la ilaha illallah. Karena adalah dengan nanti ada man kana ahli itu dua hadis harusnya tidak boleh terpisah. Oke. Nah jadi itu. Nah yang belum maka kita menjadi orang yang mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi talqin itu adalah yang benar adalah talqin qoblal maut, sebelum maut. Bagi yang belum nanti kita memfasilitasi setelah setelah manakib dikumpulkan di sebelah mana gitu supaya mereka menjadi orang-orang yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.